Halo Sobat Guru Peduli semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan Om Swastiastu. Semoga Sobat GP semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat di dalam menghadapi seleksi CPNS tahun 2023 yang sebentar lagi akan segera datang. Dalam video kali ini, saya akan bahas tentang pola kalimat bahasa Indonesia. Oke, untuk tidak membuang-buang waktu, mari kita langsung saja masuk ke pembahasan ya. Ya, video ini saya tujukan atau saya buat khusus untuk Ananda Alvin yang meminta untuk dibuatkan video tentang pola kalimat, dan juga mudah-mudahan video ini bisa juga menjawab pertanyaan dari Ananda Irfan yang menanyakan kenapa di video yang lalu PNS bisa menjadi pelengkap ya. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kalau kita memahami dulu apa sih definisi kalimat itu. Ya, kalimat itu adalah serangkaian kata yang memiliki makna yang utuh. Ya, intinya adalah memiliki makna yang utuh. Dan dalam video kali ini saya membatasi kalimat hanya dalam bentuk tulisan ya, bukan dalam lisan ya. Kalau dalam bentuk tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru atau tanda tanya. Kenapa hanya terbatas pada tulisan? Karena untuk memenuhi kebutuhan seleksi CPNS khususnya di TIU ya. Oke, dari sudut kelengkapan pikiran, kalimat itu setidak-tidaknya terdiri atas subjek dan predikat dalam suatu pernyataan ya. Oke, coba kita lihat contoh berikut ini ya. Kalau kita lihat contoh ini, anak kecil berbaju merah yang sering lewat depan rumah itu, ini memang panjang, terdiri dari banyak kata, tapi belum membentuk suatu kalimat. Kenapa? Karena tidak memenuhi unsur subjek predikat dan juga tidak mengandung makna yang utuh. Kita baru membicarakan tentang anak kecil berbaju merah yang sering lewat depan rumah itu. Oke, jadi kalau kita bilang misalnya anak kecil berbaju merah yang sering lewat depan rumah itu masih belum selesai ya. Kenapa? Misalnya anak kecil berbaju merah yang sering lewat depan rumah itu adalah anak saya. Nah, itu baru lengkap. Oke, nah jadi kalimat itu bukan terletak pada banyaknya kata atau panjang pendeknya kata, tetapi terletak pada makna yang utuh. Coba kita lihat contoh berikutnya, contoh yang kedua ini ya. Anak kecil itu sehat. Ini meskipun hanya terdiri dari 4 kata ya, tapi dia sudah membentuk kalimat. Anak kecil itu adalah subjek, sehat adalah predikat. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalimat. Ada titik dan dimulai dengan huruf besar. Kalau yang pertama ini, contoh ini belum merupakan kalimat. Jelas ya rekan-rekan? Oke, untuk lebih jelasnya mari kita bahas berikutnya ya, unsur kalimat. Unsur kalimat itu apa? Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang biasa disebut juga jabatan kata atau peran kata di dalam kalimat. Nah, menurut perannya atau jabatan katanya, unsur kalimat itu terdiri dari 1 subjek ya, kemudian 2 predikat, 3 objek, 4 pelengkap, dan yang kelima adalah keterangan. Keterangan ini macam-macam, banyak ya. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat, ada keterangan tujuan, ada keterangan alat. Ya, masing-masing menggunakan ada cirinya sendiri-sendiri ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat apa sih yang dimaksud dengan subjek itu ya. Subjek itu adalah bagian kalimat yang menjadi pokok pembahasan kalimat. Oke, jadi subjek itu adalah bagian kalimat yang menjadi pokok pembahasan kalimat. Nah, subjek biasanya merujuk pada seseorang, sesuatu itu bisa sesuatu kegiatan atau suatu keadaan. Begitu ya rekan-rekan. Mari kita lihat contoh berikut ini ya. Ya, misalnya ini ada kalimat gadis kecil itu sedang tidur. Nah, subjeknya adalah gadis kecil itu. Sementara sedang tidur itu adalah predikat. Oke. Nah, subjek itu bisa terbentuk dari kata benda.
Oke, atau frase nomina. Kalau frase nomina itu adalah kelompok kata yang kata utamanya adalah kata benda. Seperti ini, gadis kecil itu. Ini terdiri dari 3 kata, ya makanya dia disebut frase dan membentuk satu unsur kalimat yaitu subjek. Ya, oke. Nah, kalimat itu atau subjek dalam kalimat itu bisa diisi oleh bermacam-macam. Tadi ada apa? Kata benda, ada frase nomina, ada frase verbal dan lain-lain. Kita lihat contoh berikut ini ya. Kalau ini angin bertiup kencang, subjeknya ya terbuat dari kata benda. Angin itu kata benda ya, bertiup kencang itu adalah predikatnya. Berikutnya, berjalan kaki itu sehat. Nah, subjek ini terbuat dari frase verbal, berjalan kaki itu. Kenapa dia disebut frase verbal? Karena kata utama dari frase ini atau kelompok kata ini ya merupakan kata kerja, makanya dia disebut frase verbal. Contoh berikutnya, ini terbuat dari atau subjeknya terbentuk dari kata sifat. Cantik itu tidak mahal. Misalnya ya, jadi subjeknya adalah cantik itu ya, dan cantik itu adalah kata sifat. Oke, selain bisa dibentuk dari frase nomina, kemudian kata benda, oke, atau frase verbal dan juga frase sifat, subjek juga bisa dibentuk dengan anak kalimat atau klausa. Kita lihat contohnya ya. Misalnya, apa yang kamu katakan sangat tidak masuk akal. Nah, subjeknya ini adalah apa yang kamu katakan. Nah, ini anak kalimat. Kenapa anak kalimat? Karena di sini ada subjek kamu dan ada katakan, ini adalah predikat. Nah, kelompok kata yang memiliki subjek dan predikat itu disebut klausa atau anak kalimat. Dan dia bisa menjadi subjek. Karena apa? Karena dia menempatin struktur atau posisi atau jabatan kalimat subjek. Jelas ya rekan-rekan? Ingat, yang bisa menempati posisi subjek itu adalah frase nomina atau kata benda, kemudian juga frase verbal atau kata kerja, ya oke, juga kata sifat dan juga anak kalimat yang berfungsi sebagai kata benda, seperti nomor 5 ini. Oke, kalau sudah jelas, mari kita lanjut masuk ke predikat. Oke, predikat itu apa? Predikat adalah bagian kalimat yang menjelaskan subjek. Predikat dapat berupa kata atau frase verbal atau adjektiva, sifat atau numerikal yang merupakan angka ya. Kemudian bisa juga nominal atau adverbial. Adverbial itu keterangan tempat, nominal itu kata benda tadi ya. Oke, dia menempatin posisi benda, numerikal itu angka, adjektif itu sifat, dan verbal itu apa? Kata kerja. Kita lihat contoh berikut ini ya. Gadis itu sedang tidur. Nah, sedang tidur ini merupakan predikat. Dan predikat ini terbuat atau terbentuk dari frase verbal. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Saya adalah seorang guru. Nah, seorang guru ini frase nomina atau kelompok kata yang kata intinya adalah kata benda, guru. Oke, jadi kita lihat ini ya. Saya adalah seorang guru. Predikatnya adalah seorang guru ya. Ya, predikatnya terbentuk dari kata benda. Kalau kita lihat di sini ya, saya dan seorang guru ini merujuk pada pada satu orang ya. Saya. Oke. Berikutnya, contoh ketiga, berjalan kaki itu sehat. Nah, subjeknya masih ya, berjalan kaki itu subjek terbuat dari apa tadi? Frase verbal, sementara sehat itu adalah frase sifat atau adjektiva. Oke. Berikutnya, balonku ada 5. Nah, ada 5 ini disebut predikat numeral ya. Misalnya
ada 5. Kenapa numeral? Karena dia menunjukkan angka. Bisa juga, ini seperti saya sebut tadi, bisa juga adverbial atau keterangan. Misalnya ya, contohnya saya lupa menulis di sini, saya ada di sini. Nah, kalimat saya ada di sini itu predikatnya adalah atau saya di sini ya, itu predikannya adalah di sini. Di sini itu merupakan adverbial atau keterangan tempat. Jelas ya rekan-rekan untuk memahami predikat? Selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang unsur berikutnya, yaitu objek ya. Objek. Objek itu apa sih? Ya, objek adalah bagian kalimat yang dikenai tindakan predikat. Oke, objek biasanya ya, objek itu atau salah satu ciri objek itu dapat menjadi subjek pada kalimat pasif. Atau jika kalimat itu dibuat kalimat pasif, dia bisa menempatin posisi subjek. Itu namanya objek. Kita lihat contoh berikut ini. Gadis kecil itu sedang minum susu. Objeknya adalah susu. Ya, kata benda susu. Gadis kecil itu sedang minum susu. Jadi susu ini adalah objek. Untuk menentukan atau untuk membuktikan bahwasanya kata benda susu ini objek, itu bisa kita buat menjadi kalimat pasif. Ya, kalau kita pasifkan kalimat ini menjadi susu sedang diminum oleh gadis kecil itu. Nah, berarti susu ini adalah objek. Kenapa? Karena dia bisa diubah menjadi subjek di dalam kalimat pasif. Gitu ya rekan-rekan. Yang agak sedikit membingungkan itu adalah objek dan pelengkap. Kenapa? Karena kedua-duanya itu munculnya setelah predikat ya. Tapi dengan cara seperti ini ya, mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat pasif, kalau kata bendanya bisa menjadi subjek seperti susu ini, itu namanya itu namanya objek. Ya, oke. Misalnya ini, anak kecil suka minum susu. Nah, predikatnya adalah frase verbal. Kenapa? Karena ini jadi satu ya, minum susunya. Jadi anak kecil suka minum susu. Jadi objeknya adalah minum susu. Minum susu itu objek yang terbentuk dari frase verba. Kenapa frase verba? Karena inti dari frase ini adalah minum ya. Susu itu keterangan saja ya, oke, atau pelengkap saja. Nah, kalau diubah menjadi kalimat pasif ya, menjadi minum susu disukai anak kecil, gitu ya. Berarti ini adalah objeknya adalah minum susu. Karena kalau kita ubah menjadi kalimat pasif menjadi minum susu disukai anak kecil. Jelas ya rekan-rekan? Oke ya. Jadi sebentar, maaf, saya mau menjelaskan sedikit lagi ya. Ini ya. Kemudian contoh belum ya. Contoh berikutnya, semua siswa membaca Pancasila. Kalau kita ubah menjadi objek, Pancasila dibaca oleh semua siswa. Begitu ya. Oke. Sekarang kita lihat berikutnya adalah pelengkap. Apa sih pelengkap itu? Pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Pelengkap tidak dapat menjadi subjek kalimat pasif. Jadi bedanya antara objek dan pelengkap itu adalah kalau objek dia bisa dibuat menjadi subjek untuk kalimat pasif, atau ketika diubah kalimat menjadi kalimat pasif itu objeknya bisa menjadi subjek. Kalau pelengkap tidak. Contoh misalnya begini ya. Oke. Ini ada setiap siswa harus membaca Pancasila. Kalau kita ubah tadi apa? Pancasila harus dibaca oleh setiap siswa. Nah, sementara contoh kedua, setiap orsospol harus berlandaskan Pancasila. Ini kelihatannya hampir sama, tapi berbeda ya. Kita lihat, ini subjeknya adalah setiap siswa.
Kemudian predikatnya adalah harus membaca. Oke. Sementara yang kedua, setiap orsospol itu subjek, harus berlandaskan itu predikat. Nah, kalau Pancasila di atas ini adalah objek karena dia bisa diubah menjadi subjek di dalam kalimat pasif. Coba kita ubah kalimat setiap siswa harus membaca Pancasila menjadi kalimat pasif. Akan menjadi Pancasila harus dibaca oleh setiap siswa. Nah, sementara kalau yang kedua ini, Pancasilanya bukan objek, tapi dia pelengkap. Karena kalau Anda ubah menjadi kalimat pasif, nggak bisa. Pancasila harus dilandaskan oleh setiap orsospol, nggak bisa. Artinya berbeda, nggak ada, kalimat itu tidak benar. Jadi Pancasila di kalimat kedua adalah pelengkap dan Pancasila di kalimat pertama adalah objek. Sama-sama kata benda ya. Biasanya kalau pelengkap itu bisa terbentuk dari kata lain. Kalau objek enggak ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Sandra berotak cerdas. Nah, Sandra itu subjek, berotak itu artinya memiliki otak, artinya predikat, dan cerdas itu adalah pelengkap. Pelengkap yang terbuat dari kata sifat. Apa sih yang cerdas? Otaknya. Nah, gitu ya. Oke. Berikutnya adalah keterangan. Kalau keterangan itu bisa di mana-mana ya. Contohnya nanti kita lihat di kalimat berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke pola kalimat dasar ya. Pola kalimat dasar yang pertama itu adalah subjek dan predikat. Contoh, Andi sedang belajar. Jadi predikatnya adalah sedang belajar. Kemudian yang kedua, perjalanan hidup setiap orang tidak sama. Subjeknya adalah perjalanan hidup setiap orang. Predikatnya tidak sama. Kemudian remaja yang berseragam putih abu-abu itu pelajar SMA. Ya, di sini saya ingin menunjukkan kepada sobat GP semuanya, kalau subjek itu bisa menjadi panjang. Nah, oke, tergantung pada maknanya. Jelas ya rekan-rekan? Oke, jadi ini yang merah adalah subjek, yang biru adalah predikat. Berikutnya subjek, predikat, objek. Misalnya, ibu saya memasak nasi. Bisa nggak diubah? Nasi dimasak oleh ibu saya. Oh, berarti ini objek nasinya ya. Yang menjadi objek ini hijau ya. Apa yang kamu katakan itu subjek, predikatnya telah menyakitkan, oke, hati saya objek. Telah menyakitkan tadi predikat, objeknya itu. Bisa nggak diubah menjadi kalimat pasif? Bisa. Hati saya telah tersakiti oleh apa yang kamu katakan. Nah, makanya yang hijau ini objek karena dia bisa diubah menjadi kalimat pasif. Kalau kalimat berikutnya atau pola kalimat berikutnya adalah subjek, predikat, dan pelengkap. Ya, kalau pelengkap itu tidak bisa dibuat menjadi objek. Misalnya nasi telah menjadi bubur. Nasi itu adalah subjek, telah menjadi itu adalah predikat, bubur itu adalah pelengkap. Karena bubur dan nasi ini merujuk pada suatu yang sama ya. Oke, sesuatu yang sama, merujuk pada sesuatu yang sama. Oke. Buktikan, bisa nggak dibuat kalimat pasif? Bubur telah dijadikan oleh nasi, nggak masuk. Ya kan? Oke, bubur telah dijadikan oleh nasi, nggak masuk. Bukan kalimat itu, nggak benar. Oke, itu makanya bubur ini bukan objek tapi pelengkap. Apa yang telah kamu katakan berdampak luas. Oke, sorry, bubur ini tadi kata benda ya. Kata benda, kalau luas ini kata sifat. Apa yang telah kamu katakan itu subjek, berdampak itu predikat, luas itu pelengkap, melengkapi kata berdampak. Begitu ya. Nggak bisa dibuat kalimat pasif. Nah, oke. Jelas ya rekan-rekan? Kemudian kita masuk ke pola kalimat berikutnya ya.
Ini ada subjek, predikat, keterangan. Misalnya, Andi sedang belajar, predikat, di kelas. Itu adalah keterangan. Tadi pagi, keterangan. Anita, predikat, subjek, tidak belajar, predikat. Nah, kalau keterangan ini tempatnya bebas. Boleh di depan, boleh di belakang, tapi yang harus rekan-rekan ingat, kalau di depan, dia harus dituliskan dengan koma. Ya, oke. Ya, pola kalimat berikutnya, subjek, predikat, objek, pelengkap. Contoh, ibu membuatkan ayah secangkir kopi. Ibu itu adalah subjek, predikatnya membuatkan, ayah itu objek, pelengkapnya secangkir kopi. Gitu ya. Ya, sedikit berbeda kalau di dalam grammar bahasa Inggris. Ayah di sini sebetulnya nggak disebut objek tapi dia indirect object atau objek tak langsung. Ya, sementara oke lah, nggak usah saya lanjutkan ya. Berbeda sedikit, terutama dalam pola ini antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, cara membacanya berbeda ya. Oke. Ya, berikutnya, apa yang kamu katakan itu adalah subjek, menyakitkan itu adalah predikat, hati saya itu adalah objek, selamanya itu adalah pelengkap. Jelas ya rekan-rekan? Jadi pelengkapnya adalah di sini, pelengkapnya adalah selamanya. Oke, objeknya adalah hati saya. Oke, jelas ya? Berikutnya, ini pola berikutnya adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh misalnya, gadis kecil itu, ya subjek, minum objek, predikat, susu objek, setiap hari keterangan. Oke, kalau dibuat pasif, susu diminum oleh gadis kecil itu setiap hari. Jadi yang ingin saya tekankan kepada sobat GP semuanya adalah untuk menentukan apakah suatu kata atau frase itu objek atau pelengkap, kalian bisa menaruhnya di dalam kalimat pasif atau ubah kalimat tersebut menjadi kalimat pasif. Kalau dia bisa menjadi subjek dari kalimat pasif, berarti dia objek. Kalau nggak bisa, dia barangkali pelengkap gitu ya. Oke, atau yang pasti bukan objek. Oke, contoh berikutnya, apa yang kamu katakan itu subjek, telah merusak itu predikat, hubungan itu adalah objek, siswa di kelas itu adalah hubungan siswa itu adalah objek, di kelas itu adalah keterangan. Begitu rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan membantu dan bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan dituliskan di dalam kolom komentar ya, nanti akan saya jawab. Oke, semoga bermanfaat. Thanks for watching dan semoga Anda berhasil lulus di seleksi CPNS tahun 2023 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat.